Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bambang Siswanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kali ini saya membuat video guna melaksanakan tugas aksi nyata modul 1 dari materi pendidikan guru penggerak. Dan dalam penyajian saya membagi menjadi 2 seksi. Karena kegiatan tersebut saya laksanakan dalam 2 tahap di waktu yang berbeda. Tahap pertama, kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sesuai dengan arahan kepala sekolah kala itu, yakni Dr. Anda Hajah Onaria, agar guru penggerak menyampaikan materi tentang program pendidikan guru penggerak. Dan akhirnya saya memilih menyajikan materi yang terkait dengan arahan tersebut, yakni tentang peran dan kompetensi guru penggerak. Adapun kegiatan selanjutnya, yakni kegiatan yang kedua, dilaksanakan di bulan Januari 2022. Mengingat kepala sekolah kami masih baru, yakni Bapak Ketut Sudiarte SPD, dan saya belum mendapatkan arahan atau atensi tentang materi, akhirnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan panitia pelaksana pendidikan guru penggerak, yakni pengimbasan modul 1.1 dan modul 1.4 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan dan budaya positif di sekolah. Mengingat durasi yang terbatas, maka dalam video tersebut tidak dapat ditayangkan secara utuh. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang dianggap perlu, dan nanti saya akan tambahkan testimoni dari para hadirin. Teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Kompetensi guru penggerak mampu mengembangkan diri dan orang lain. Saya ini ikut program pendidikan guru penggerak, banyak yang bisik-bisik. Biasa di lingkungan ada saja. Dulu waktu saya ikut diklat calon kepala perpustakaan, ada yang bisik-bisik, tuh ambisi pengen jadi kepala sekolah. Saya ikut pelatihan pembina pramuka, KMD, langsung KMR. Ada lagi yang ngomong apa? Itu Bapak mengikut karena pengen jadi kepala sekolah. Oh ya, ada lagi saya ikut diklat calon kepala perpustakaan. Begitu juga ikut calon diklat calon kepala laboratorium IT, ICT. Ada juga yang ngomong ambisi pengen jadi kepala sekolah. Sekarang saya ikut program pendidikan guru penggerak pun ujung-ujungnya ada yang bilang begitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah paham dengan saya. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Iya tidaknya hanya saya yang tahu. Toh dulu Bapak Ibu mamanya ada rekan yang lain bilang saya kepingin jadi kepala sekolah, akhirnya saya ikut diklat calon kepala perpus. Setelah selesai saya nggak jadi kepala sekolah. Saya ikut diklat calon pembina pramuka sampai KMR. Selesai saya ikuti, nggak jadi kepala sekolah. Saya ikut diklat kepala laboratorium komputer. Selesai saya ikuti, nggak jadi kepala sekolah. Bisa jadi saya ikut pendidikan guru penggerak ini juga nggak jadi kepala sekolah. Yang penting bagi saya tambah ilmu, bisa mengembangkan ilmu pada orang lain. Andai kata di sini tidak saya bisa mengembangkan ilmu, insya Allah Bapak Ibu tahu saya punya komunitas di luar sana, saya kembangkan juga di sana. Kembali ke sini, kompetensi guru penggerak yang pertama mampu mengembangkan diri dan orang lain. Itu karenanya Bapak Ibu saya ajak ke sini, semua rekan-rekan guru saya ajak ke sini. Saya pengennya dapat ilmu tidak hanya untuk diri saya juga harus menularkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Selain itu tugas, karena memang itu panggilan jiwa saya. Tugas dari siapa?
dari instruktur, dari fasilitator, dari panitia pendidikan guru penggerak. Wajib bagi seorang calon guru penggerak mengimbaskan ilmunya. Nah, nih saya berusaha mengembangkan diri, ikut program itu. Setelah itu saya mencoba mengembangkan orang lain. Ini bukti acaranya. Selanjutnya mampu memimpin pembelajaran. Kalau Bapak Ibu dan kita semua di sini insya Allah sudah mampu memimpin pembelajaran, sudah kita laksanakan itu. Yang ketiga, mampu memimpin manajemen sekolah. Ini yang menarik ini, yang menjadi bahan bisik-bisik tadi, yang menjadi bahan bisik-bisik itu karena kompetensi guru penggerak itu adalah mampu memimpin manajemen sekolah. Di sini dipelajari materi diklat calon kepala sekolah. Makanya diklat calon kepala sekolah konon dengar-dengar nggak ada lagi, karena itu sudah disampaikan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi saya support kepada rekan-rekan yang masih muda-muda ini, yang baru diangkat jadi P3K ini, ayo silakan. Saya ini dari sekian banyak guru penggerak, calon guru penggerak di Oku Timur yang paling tua. Kebanyakan partner saya masih muda-muda, energik semua. Sayangnya dari sekolah kita belum ada. Baru saya inginkan mungkin angkatan 7, 8, 9, 10 ada kesempatan orang Oku Timur untuk ikut pendidikan guru penggerak. Nanti jangan sampai ketinggalan informasi. Semua rekan-rekan, ada Pak Adit, ada Pak Dimas, tolong ikuti. Ada yang bisik-bisik pengen jadi kepala sekolah, biarkan. Yang penting kita dapat ilmu. Nah, sudah dapat ilmu, ada kesempatan kita mengembangkan orang lain juga. Insya Allah bermanfaat. Sebagai orang yang beriman, yakinlah itu sebuah kebaikan dan akan berbuah kebaikan. Tidak di dunia berbuah, gak apa-apa. Di akhirat ada janji Allah. Siapa yang berbuat baik akan dikasih imbalan yang baik. Nggak jadi kepala sekolah, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah mampu memimpin pengembangan sekolah. Kita sudah saya sampaikan kepada Bapak pengawas waktu datang ke sini. Ini ada Pak Aksol, ada Pak Imam. Apa yang saya sampaikan? Kita ini guru penggerak, bukan pejabat, tapi dituntut mampu menggerakkan. Aduh, rasanya mustahil. Tapi apa jawaban para instruktur? Itu tantangan guru penggerak. Kalau kamu bukan pejabat mampu menggerakkan, itu pantas kamu menjadi guru penggerak. Itu pengembangan sekolah ini kan tugasnya kepala sekolah. Iya kan? Tugas kepala sekolah. Artinya saya bisa melakukan pengembangan sekolah ini, caranya berbisik kepada kepala sekolah. 5 peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini peran guru penggerak, dan kita harus ngerti pada saatnya kita benar menjadi seorang guru penggerak. Jangan nggak paham ini. Bapak Ibu sekolahnya yang belum menjadi sekolah penggerak, paling tidak mesti ngerti. Pada saatnya nanti kurikulum masuk, kita sudah siap. Ya kan, Bapak Ibu ya? Capek kayaknya. Oke, semuanya tegak dulu, angkat tangan, tegak dulu ya, angkat tangan. Nanti setelah kita goyang-goyang, kita lanjut lagi. Demikian teman-teman, sekilas gambaran paparan yang saya lakukan di bulan Desember 2021 saat belum bergantian kepala sekolah. Dan berikut adalah testimoni dari para pengawas.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga mudah-mudahan masa pandemi kita semua dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, makan enak, tidur nyenyak. Insya Allah ibadah kuat tanpa keluh kesah. Salawat dan salam tentu kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Hari ini atau pagi ini sengaja kami ingin menyampaikan apresiasi bahwa di SMA Negeri 1 Pemadang Timur ini ada seorang guru yang masuk guru penggerak, yaitu Bapak Bambang Siswanto. Beliau ini guru penggerak di SMA Negeri 1 Pemadang Timur. Hasil informasi yang kami bertanya dengan guru, dengan tenaga administrasi, siswa maupun warga sekolah yang ada di SMA Negeri 1 di Pemadang Timur ini, beliau telah sering mensosialisasikan tentang program-program yang dilaksanakan sebagai guru penggerak itu. Karena itu harapan kami agar beliau mendapat dukungan dari warga sekolah untuk bisa melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan sebagai guru penggerak. Selamat buat Pak Bambang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk bangsa dan negara, khusus untuk SMA Negeri 1 Pemadang Timur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama Imam Tabrani. Kebetulan pada saat ini ada sebagai pengawas pembina 4 sekolah penggerak di Kabupaten Oku Timur, yaitu SMA Negeri 1 Madang Suku 1, SMA Negeri 1 Belitang 3, SMA Negeri 1 Sumberway Suku 3, dan SMA swasta YP Yaikri Jatimulyo. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Bambang Siswanto sebagai guru penggerak. Selamat berjuang dan jaga kesehatan. Kita tahu bahwa kegiatan guru penggerak ini sangat sibuk, super sibuk. Untuk itu Pak Bambang, saya sebagai pengawas support terus, jangan sampai patah atau semangat patah arang di tengah perjalanan. Untuk itu saya sebagai pengawas pembina izinkan untuk menutup kegiatan ini dengan pantun. Pensil baru, penghapus baru, untuk sambut hari sekolah baru, untuk Pak Bambang Siswanto dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kolaborasi dan kerjasamamu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut kita lanjutkan untuk menyimak aksi nyata yang saya lakukan tentang pengimbasan materi modul 1 pendidikan guru penggerak, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan sekaligus tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Acara selanjutnya pengarahan dari Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 20 Oku Timur oleh Bapak Ketut Sudiarto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 20 Bukit Timur, Bapak Edward MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu staf pembantu pimpinan, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya sayang. Terkhusus hari ini minta tolong ambil yang sangat saya hormati saya melangkah. guru penggerak di sekolah kita, yang dalam hal ini Pak Bambang Siswanto, yang di sekolah kita ini sebagai guru penggerak yang akan memotorkan ilmunya di sekolah ini ke depan untuk kemajuan sekolah kita. Untuk itu nanti
Pak Bambang Siswanto selaku guru penggerak akan menyampaikan paparan, akan menyampaikan sosialisasi tentang guru penggerak. Acara selanjutnya sosialisasi program guru penggerak oleh Bapak Bambang Siswanto SHG. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andes Edward MPD selaku pengawas pembina SMA Negeri 20 Oku Timur yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 20 Oku Timur, Bapak Ketut Sudiarto yang saya hormati, para undangan, guru-guru dari sekolah sekitar Pak, kami mengundang dari SMP, ada dari SD yang saya hormati, rekan-rekan teman guru, staf pegawai SMA Negeri 20 Oku Timur yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan benar adanya apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir sebagai sebuah kebaikan, sebagai bukti amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama kepada Bapak Edward dan Bapak Ketut, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ketut yang saya hormati, mewakili menyambung lidah apa yang disampaikan oleh para instruktur kami. Memang kunci keberhasilan guru penggerak ada di kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak ngerti tentang program itu, guru penggerak datang menyampaikan program ini akan mentah akibatnya. Akhirnya sekolah tidak bergerak juga. Sudah saya tanyakan kepada instruktur bagaimana kami bisa menggerakkan sekolah. Bahkan sebelum saya masuk ini menjadi guyonan di antara kepala sekolah itu. Di antara kepala sekolah, kebetulan saya ada di tengah-tengahnya pas ngobrol, kebetulan bapak-bapak kepala sekolah ini kenal di Oku Timur ini. Ngobrol ketika memperbincangkan guru penggerak, apa itu guru penggerak, dengan bersorak beberapa kepala sekolah itu mengatakan guru penggerak itu ya guru yang gerak-gerak, bergerak-gerak. Nah, kesannya negatif. Tapi setelah kita masuk, kita tahu. Saya tanyakan bagaimana mungkin saya bukan seorang pejabat mampu menggerakkan warga sekolah. Kembali dijawab. Yang pertama adalah itu tantangan guru penggerak yang utama. Kamu bukan pejabat tapi kamu bisa mewarnai sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, garapan kamu sebagai guru penggerak adalah harus bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah utamanya, penentu kebijakan. Andai kata itu sudah dilaksanakan sampai masa 9 bulan masih belum juga ada tanda-tanda perubahan, itu bukan salah guru penggerak. Itu nanti katanya Bapak Edward sendiri mendengar langsung Bapak Kepala Dinas mengatakan siapa kepala sekolah nanti yang enggak fair, enggak in dengan program pemerintah yang resmi, bukan abal-abal ini, tolong guru penggerak sampaikan kepada kami. Itu tapi insya Allah Pak Ketut, saya tidak akan menyampaikan apapun. Itu buat kita berdua. Nih selanjutnya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak utamanya itu bisa disebut sebagai agen perubahan. Kayaknya pemerintah kita ini mau merubah betul arah pendidikan, sistem pendidikan mau dirubah betul. Nah, guru penggerak ini kayaknya satu di antaranya, karena
kesannya di pendidikan guru penggerak itu kayak cuci otak. Pikiran saya tentang rekan guru dulu begini, pikiran saya dulu dengan kepala sekolah begini, kepada siswa begini, kayaknya dirubah betul. Tapi arah perubahannya kayaknya mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantoro banyak tertulis dalam buku-buku. Nanti silahkan kita bersama-sama membaca, kita saling membantu untuk mempersiapkan literasinya. Ki Hajar Dewantoro yang sering kita kenalkan yang ini, logo ini ya, Tutpuri Handayani. Nah, Tutpuri Handayani ini adalah logo yang sering kita pakai di sekolah. Tidak ada yang tidak ada logo ini, pasti ada. Nah ini yang sering kita yang sering kita sebut-sebut itu adalah Tutpuri Handayani. Padahal Tutpuri Handayani ini itu hanya salah satu dari gambar ini. Ada 3 kalimat yang mengandung filosofi semuanya, dan itu harus ada pada guru semuanya, tidak hanya Tutpuri Handayani. Ada yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Jadi ini baru masuk Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini Ing Ngarso Sung Tulodo ini pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Guru harus menjiwai ini. Kalau di depan kasih contoh, saya yakin nggak usah diterangkan, itu paham. Selanjutnya Ing Madyo Mangunkarso. Nih kalau orang Jawa, ada orang Jawa di sini ada yang nggak ngerti artinya, ada. Tapi insya Allah dengan sering kita sharing akan tahu semuanya. Kalau di depan guru kasih contoh, kalau di tengah jangan diribetin. Kita harus menginisiasi, sampaikan kepada yang kompeten, siapa pamnya murid. Nah menurut saya begini gimana menurut kamu? Ini silahkan kalau perlu. Nah ini namanya Ing Madyo. Yang terakhir Tutpuri Handayani. Tutpuri itu, tut itu di belakang, ngetutke, bahasa Jawa ngetutke, wuri di belakang, Handayani maksud memberikan kekuatan, dorongan, motivasi dan lain sebagainya. Ini pemikiran dasar dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Selanjutnya masih banyak pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sekilas saja saya baca. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Inginnya mendapatkan ilmu dari proses pendidikan ini, ilmu, atau kalau enggak yang berfaedah untuk kecakapan. Ini keterampilan kecakapan ini. Nih, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit. Sedangkan pendidikan memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita jangan sampai disebut sebagai orang yang merampok cita-cita anak. Kodrat anak itu ternyata sudah saya sampaikan tadi, seperti kertas putih, ada samar-samar tergambar di sana. Dia pengen jadi dokter, kita tinggal meneruskan, mengarahkan saja. Nggak boleh kita merampas cita-cita anak. Kamu nggak cocok jadi dokter, kamu nggak cocok jadi polisi, kamu cocoknya jadi petani, atau kamu jadi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Kodrat anak bagaimana kita lihat. Nah itu yang menjadi dasar kita ngomong apa di depan anak itu. Lihat kodratnya anak. Ada banyak kodrat. Ada kodratnya anak dilahirkan di tanah pedesaan, ada kodratnya anak lahir di pinggiran laut, ada kodratnya anak dilahirkan. Pendidikannya tentu berbeda-beda. Hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu silakan lihat, baca sekilas saja. Nanti penjelasannya kita share di video-video pembelajaran atau video-video karya guru penggerak.
Ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang kemarin menjadi perdebatan. Saya ini guru pesantren Bapak Ibu. Yang saya garis bawah ini adalah menghamba pada anak. Menghamba pada anak ini maksudnya bukan kok kayak kita menghamba pada Tuhan. Kita menghamba pada anak itu maksudnya sepenuhnya apa yang kita lakukan sebagai guru adalah untuk kepentingan anak. Itu kita lanjutkan. Nah ini ada yang ngaso Suntulodo Iman Dia Mangunkarsa itu poin 11, konsep trilogi pendidikan. Ada lagi jangan kesampingkan trisenta pendidikan, pelibatan sekolah, orang tua, masyarakat. Ini juga harus menjadi dasar pemikiran. Nah ini Merdeka Belajar yang sering, bahkan videonya saya ini sampai 400 yang muter. Alhamdulillah, yang istilah Merdeka Belajar itu artinya memang menarik. Banyak guru-guru yang protes, mau jadi apa nanti kalau murid Merdeka Belajar, mau anak dituruti ini itu, nanti mau jadi apa? Nah, ada yang masih bertanya-tanya seperti itu. Nanti selanjutnya kita mohonkan kepada Bapak Idwal untuk memberikan penjelasan. Semua aktivitas guru, termasuk guru penggerak, itu muaranya adalah menciptakan pelajar Pancasila. Ya, pelajar yang berjiwakan Pancasila dan seterusnya. Jadi ini ciri-cirinya, pelajar Pancasila, ya. Nih, silakan Bapak Ibu. Ini silakan. Kita harus mampu menjadikan anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Harus mampu menjadikan anak mandiri. Harus mampu menjadikan anak kita bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global, bergotong royong dan lain sebagainya. Nih, jadi silakan nanti kita bersama-sama berkolaborasi. Ada masukan apa? Silakan. Kalau intinya guru penggerak harus mampu melakukan perubahan di sekolah. Tapi untuk kali ini masih calon guru penggerak. Gimana kami seorang guru yang tidak punya jabatan apa-apa harus melakukan perubahan? Apa jawab mereka? Itulah tantangan guru penggerak. Guru penggerak tanpa jabatan harus mampu melakukan perubahan, minimal perubahan cara berpikir guru pada pendidikan, paradigma guru tentang pendidikan. Tuh, kalau lulus tuh guru penggerak memang hebat. Kalau masih calon pantas untuk diluluskan, diangkat jadi guru penggerak. Ini belum jadi pejabat aja mampu menggerakkan. Kalau nanti saya pikir ternyata tanpa jabatan saya tidak bisa menggerakkan, saya minta, saya akan menggerakkan kepala sekolah supaya kepala sekolah gerakan sekolah, karena yang bisa menggerakkan sekolah kepala sekolah. Dari awal saya sampaikan, sehebat apapun guru penggerak, kalau kepala sekolahnya nggak paham, nggak mendukung, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu tentang perubahan. Nih, perubahan sekolah. Kayaknya pemerintah ini menginginkan arah dan sistem pendidikan di Indonesia berubah. Dan yang diharap pemerintah adalah guru dapat memposisikan diri sebagai agen perubahan. Jadi guru inilah yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu maksudnya dalam proses transformasi pendidikan. Jadi seorang guru penggerak harus membekali dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Terus, nih lihat, kira-kira mampu nggak? Mungkin tidak seorang guru penggerak
yang tidak punya jabatan, dia melakukan perubahan di sekolah. Nih makanya saya merangkul Bapak Kepala Sekolah. Nih peran kepala sekolah, peran kepala sekolah dalam perubahan. Pemimpin sekolah sangat pintar dalam usaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, rasanya tidak mungkin perubahan itu terjadi. Walau dibekali banyak ilmu dan wawasan dan juga keterampilan, itu guru penggerak tidak akan bisa apa-apa. Makanya saya merangkul Bapak Kepala Sekolah. Acara ini pun tanpa ada persetujuan kepala sekolah, rasanya tidak mungkin terjadi. Tuh. Karena setiap pemimpin sekolah harus mengerti, karenanya setiap pemimpin sekolah harus mengerti dan paham akan program guru penggerak. Ini program pendidikan guru penggerak dicanangkan oleh pemerintah, bukan program abal-abal. Sebagian kalangan ada yang apatis, sudahlah, usaha serius-seriusnya, paling-paling sudah acara kegiatan pendidikan guru penggerak selesai. Ini proyek, begitu katanya. Bolehlah, tapi saya berkeyakinan paling tidak itu akan memberi saya ilmu dan wawasan. Jadi kembali lagi Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, saya sangat menginginkan kerjasama kita, kolaborasi kita untuk melakukan perubahan. Terus yang mesti dirubah apanya? Mulai dari mana perubahan di sekolah itu? Kita lihat titik awal perubahan. Yang pertama adalah perubahan paradigma terhadap pendidikan. Paradigma, maksudnya paradigma itu adalah cara pandang kita pada pendidikan, cara pandang guru pada pendidikan, cara pandang kepala sekolah pada pendidikan. Ini mesti dirubah dulu. Kalau masih pakai paradigma yang lama, rasanya sulit perubahan itu terjadi. Jadi paradigmanya dulu. Kalau orang sudah apatis, materi diberikan, dipotong, kemudian tidak berkesempatan lagi untuk memberikan, kasihan. Akhirnya program pemerintah ya sia-sia. Maunya program pemerintah, paradigma guru itu berubah melalui guru penggerak, tidak terlaksana karena guru penggerak tidak dikasih kesempatan ngomong. Akhirnya apa? Perubahan tidak akan terjadi. Nih, jadi paradigmanya diubah dulu. Apa? Bagaimana ukuran paradigma itu berubah? Yang menjadi acuan perubahan paradigma adalah paradigma Ki Hajar Dewantoro pada pendidikan. Jadi cara memandang kita pada pendidikan itu sama seperti cara memandangnya Ki Hajar Dewantoro pada pendidikan. Kemarin sudah banyak kita singgung. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yang mesti diubah, perubahan budaya. Budaya sekolah dirubah dulu. Ini bukan berarti budaya yang sudah ada dihapus diganti dengan yang baru. Tidak, yang sudah ada dan bagus kita pertahankan, kita lanjutkan. Begitu. Ya, sekarang kalau tadi paradigma, ini budaya positif. Para pemimpin sekolah bila ingin melakukan perubahan pada sekolah ke arah yang lebih baik, hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Memang kepala sekolah lagi, karena memang yang saya terima, kepala sekolah sekalipun tidak mengikuti program pendidikan ini wajib mengikuti lokakarya 0, 3, dan 7. Jadi nanti Bapak yang terhormat Bapak Ketut, kalau saya berangkat lokakarya, Bapak juga berangkat. Kalau kemarin kepala sekolah yang lama sudah saya sampaikan, lokakarya 0 harus ikut, lokakarya 3 dan 7 harus ikut. Tanpa ikut
sia-sia. Kita lanjutkan. Bagaimana cara kita melakukan perubahan? Ini ada tawaran dari program pendidikan guru penggerak ini, ada materi manajemen perubahan. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Dengan pendekatan ini diharap dapat membantu membebaskan potensi inovasi dan kreativitas. Ini yang ditawarkan pemerintah. Kita melakukan perubahan ini dengan manajemen inquiry apresiatif. Pemerintah itu menawarkan kalau mau melakukan perubahan pakai manajemen inquiry apresiatif. Ada 5 tahapan yang ada dalam inquiry apresiatif yang orang sering sebut dengan BAGJA. BAGJA itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya bagio. Sama, artinya apa? Bahagia. Tahapannya apa saja? Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusinya. Gak usah kita nyari permasalahannya. Buat pertanyaannya, ada apa? Bapak punya kompetensi, anak punya kompetensi. Kita kompetensi itu yang kita akan gali. Nah, setelah kita gali, bagaimana diberdayakan supaya memberi manfaat pada sekolah. Tuh, ambil pelajaran, disaring-saring, ditimbang-timbang, dipikirkan. Bisa tidak kita memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh guru tertentu? Nah, yang pasti ini. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi ini apa? Kita bisa dengan kemampuan ini bisa apa? Jabarkan rencana. Kalau memang sudah punya mimpi, buat rencana. Baru atur eksekusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang paradigma tadi ini, bagaimana cara pandang kita kepada murid. Kalau murid punya masalah, ini ada yang disebut dengan penyelesaian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, insya Allah anak yang punya masalah tidak akan merasa dihakimi. Jangan ada anak punya masalah, kesannya kita ini sebagai penghukum, tukang cap stempel bahwa kamu salah. Guru tidak boleh seperti itu. Karenanya harus pakai metode segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Pastikan dulu anak itu melakukan apa. Setelah itu baru melakukan tindakan yang lain. Menstabilkan identitas. Guru ini tidak boleh merasa benar sendiri, dan guru tidak boleh memaksa guru selalu benar melulu. Mereka datang ke sini ini untuk mencari kebenaran karena ketidaktahuannya. Kita yang bertugas untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran itu. Kita kan manusia, mahalul khotob wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pak Guru ini juga salah. Ini menstabilkan identitas. Baru selanjutnya menanyakan keyakinan. Menurut kamu gimana? Kalau tadi kan kamu berbuat begitu, menurut kamu benar apa salah? Nah ini menanyakan keyakinan. Dasarnya peraturan sekolah. Itulah tadi sosialisasi program guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Bambang Siswanto SAG. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pengarahan dan pembinaan dari pengawas pembina yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Edward MPD. Kepada Bapak kami silakan. Yang pertama adalah pengimbasan atau sosialisasi dari guru penggerak dari guru penggerak yaitu Pak Bambang. Dan beruntung sekali Bapak Ibu ada di dalam sekolah ini sebagai guru penggerak, sehingga
informasi-informasi tentang guru penggerak, sekolah penggerak, Bapak Ibu ya otomatis akan didapatkan karena itu agenda. Karena saat ini belajar bukan untuk kita, tapi belajar untuk orang lain. Belajar itu untuk bersama. Jadi semua informasi, semua pengetahuan, apa yang kita peroleh di luar sana, Bapak Ibu harus kita berikan terhadap teman-teman kita. Pada intinya sama Bapak Ibu. Cuman kita ini galak, tidak galak ikutinya. Kadang-kadang apatis dengan perubahan, apatis dengan guru penggerak, malahan jadi olok-olokan kata orang Bapak. Bukannya kita bersegera untuk mencari apa sih tentang guru penggerak itu sendiri, apa programnya, apa perannya, bagaimana untuk mengikuti seleksinya dan sebagainya. Harusnya begitu, bukannya apatis. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Perkenalkan, saya Kepala SMA Negeri 20 Oku Timur. Benar bahwa Pak Bambang Siswanto SAG adalah guru penggerak di sekolah ini yang telah mengimbaskan ilmunya kepada kawan-kawan Dewan Guru yang ada di sekolah ini. Harapan saya ke depan selaku pimpinan di sekolah ini akan tumbuh guru penggerak muda yang mengikuti jejak daripada Pak Bambang ke depannya. Terima kasih. Ya, pada tanggal 8 Januari 2022 saya telah menghadiri sosialisasi dan pengimbasan guru penggerak di SMA Negeri Boyolali Timur. Dan harapan saya semua informasi yang didapatkan dari guru penggerak di SMA ini segera disampaikan dan diimpaskan sebagai pengetahuan dan perbaikan untuk guru-guru yang ada di SMA Negeri Boyolali Timur. Terima kasih. Alhamdulillah saya guru dari SMP Negeri 2 BMT sudah mengikuti sosialisasi guru penggerak oleh Pak Bambang Siswanto, tapi waktunya cuma sekitar 30 menit, jadi saya rasa masih kurang waktu untuk sosialisasinya. Jadi kalau bisa nanti diadakan lagi. Alhamdulillah biar menambah wawasan kita sebagai guru untuk menjadi guru penggerak. Demikian aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang bagaimana saya melakukan pengimbasan. Pengimbasan atau sosialisasi tidak selalu saya lakukan dengan mengadakan acara, namun bisa jadi dilakukan dengan bincang-bincang kecil dengan para guru lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.